Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian yang kedua tentang beberapa hadis keutamaan. Kajian yang kedua ini adalah fi fadhilati la ilaha illallah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalla kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin. Barang siapa yang mengucapkan setiap hari ucapannya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal badri, maka akan datang pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Kalimat yang sederhana tetapi membawa kita orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, akan datang pada hari kiamat maka wajah kita seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Lebih utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan lebih utamanya doa adalah kalimat alhamdulillah. Sering kalau kita mendengarkan para kiai, para ulama, para ustadz, ketika beliau berdoa selalu diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madiyah. Karena itulah yang lebih utama menurut pandangan Rasul, utamanya doa adalah diawali dengan alhamdulillah. Nah, ketika kita zikir, sering kita mendengarkan para kiai, para ulama mengucapkan afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, karena ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kalimatnya la ilaha illallah kalami. Kalimat la ilaha illallah adalah ucapanku, wa ana huwa, dan sesungguhnya saya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian man qalaha dakhala hisni. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dakhala hisni, pasti masuk daripada penjagaanku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Barang siapa yang masuk dalam penjagaanku maka aman daripada siksaku. Kemudian hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Addu, keluarkanlah oleh kalian semua zakat abdanikum, yaitu zakat daripada badan kalian. Mungkin kita berpikir zakat badan yang kita lakukan itu bukan mengeluarkan seperti kita zakat fitrah, tetapi kata Nabi mengeluarkan zakat jiwa kita, zakat badan kita dikauli dengan ucapan la ilaha illallah, agar jiwa kita bersih dan mampu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah
Muhammadar Rasulullah. Mungkin kau Tidak pernah ada berjanji seorang akan hamba puasa sunnah sendiri. yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Berapa kali illa kau qala puasa? Allah Ta'ala, kecuali Dalam Allah 2 tahun, Subhanahu 3 wa tahun, taala berfirman, terkadang sadaqa kita ini abdi, semangat, benar wahai tidak hambaku, istiqomah. anna Allah, saya adalah Rasulullah Allah, Shallallahu Alaihi la Wasallam ilaha bersabda, illa anna, tidak ada Tuhan "Khairul selain amali aku," kata Allah. adwamuhu wa Ushidukum in ya malaikati, sebaik-baiknya amalan saksikanlah oleh kalian wahai para malaikatku, kata Allah, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhara, kau jaga sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa orang yang menyebutkan la ilaha illallah, ma taqaddama min dambi, dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhara, dan dosa yang akan datang. Ini luar biasa. Kalimat la ilaha illallah diucapkan setiap hari, maka pada hari kiamat kita akan muka kita akan seperti bulan purnama, dan ketika kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah, Allah memberikan kesaksiannya kepada para malaikat bahwa siapa orang yang menyampaikan atau membaca kalimat la ilaha illallah, Allah hapus dosanya, baik dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. itu yang didawamkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, mukhlisan, hali orang yang ikhlas, dakhala jannah, pasti masuk surga. Karena dakhala di sini adalah fi'il madhi, fi'il madhi adalah bentuk lampau, maka kalimat dakhala jannah ini pasti masuk surga bagi orang-orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan ridha, hanya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, untuk selalu barang siapa yang awalnya kalamihi ucapannya adalah la ilaha illallah, wa akhiru kalimihi dan akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin dan melakukan 1000 kejelekan, in asya alfa sanatin, dalam kehidupan dalam hidupnya 1000 tahun, la yas'aluhullahu an dambin wahidin, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an dambin wahidin, dan Allah menghapus dosa-dosa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah di awal dan di akhir ketika kita belum meninggal dunia dalam syakaratul maut. Di akhir ayatnya menyebutkan la ilaha illallah, maka tidak meminta kepada Allah kecuali Allah sudah menghapus dosa-dosa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha ta'irun tahta arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyebutkan, yang membacakan kalimat la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa ujub, tidak sombong, tara biha ta'irun, ada seekor burung yang terbang, tahta arsy, di bawah arsy, yusabbihu ma'al musabbihina, dan bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wa yuktabu lahu thawabuhu, dan ditulis lahu, orang-orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, thawabuhu, yaitu pahala-pahala bagi mereka yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ketika kita sebutkan, ketika kita bacakan tanpa ujub, tidak sombong, tidak pamer, tidak membanggakan diri, maka ada seekor burung, kemudian burung itu terbang membawa kalimat la ilaha illallah sampai ke tahta arsy, di bawahnya arsy, kemudian si burung itu bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih sampai hari kiamat, dan ditulis oleh para malaikat bahwa
orang-orang yang membacakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah orang-orang yang diberikan pahala dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu. Barang siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah satu kali, maka Allah menghapus dosanya dari orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tersebut. Wa in kana misla zabalil bahri, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Masya Allah, luar biasa ini hadirin kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melepas dengan zikir kepada Allah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena manfaat dan faidahnya dari hadis-hadis Nabi ini begitu luar biasa. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marral mu'minu 'alal maqabir." Apabila kita lewat, orang-orang mukmin lewat alal maqabir, lewat di kuburannya orang-orang yang beriman. Faqala, kemudian menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menyebutkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa balasan daripada Allah Subhanahu wa taala? Nawwarallahu tilkal kubur kullaha, Allah memberikan cahaya kepada ahli kubur, kullaha, semua ahli kubur, wa ghafara liqailiha, dan mengampuni orang-orang liqailiha, orang-orang yang bertemu dengannya, wa katabalahu alfa alfi hasanatin, dan Allah menulis untuknya 1.000.000 kebaikan, wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah mengangkat untuknya 1.000.000 derajat, wa hatta anhu alfa alfi sayiatin, dan Allah menghapus dosanya 1.000.000 kejelekan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat la ilaha illallah ini bukan sesuatu yang asing bagi kita orang-orang yang beriman, dan luar biasa faidah dan manfaatnya. Untuk itu mari kita bersama-sama setiap hari jangan sampai kita melupakan untuk zikir kepada Allah. Di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi